Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Didion Supriyono SEMM, Wali Kota Tegal. Anda sedang mendengarkan 94 Sebayu FM Kota Tegal. Musiknya asik, informasinya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. Sembilan Empat Sebayu FM, Sapa Kota Tegal kembali menyapa Anda pagi hari ini. Dan sedang menjadi perbincangan, sedang viral juga di masyarakat tentang kabar menyimpan uang di rumah dan ternyata rusak. Ini yang terbaru, kasus yang terbaru adalah warga Pekalongan, Kecamatan Seragi Pekalongan yang menyimpan uangnya di bawah tempat tidur 40 juta dan setelah dicek ternyata uang tersebut rusak dimakan rayap karena lembab ya. Ini apakah uang-uang rusak tersebut bisa ditukar dan kemana kita harus menukarnya? Apakah ada nominal tertentu saat kita akan menukar uang yang rusak, dan rusak seperti apa sih yang bisa ditukar? Kita akan segera menghubungi Bapak Saiful Khairi. Beliau adalah asisten penyelia perkasan unit implementasi pengelolaan uang rupiah kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal. Baik, segera kita akan menghubungi Pak Khairi. Selamat pagi Pak Khairi. Dan terima kasih ini saya ucapkan dulu untuk Pak Khairi yang sudah menyempatkan diri untuk bisa bergabung dan menyapa pendengar Sebayu FM yang saat ini juga sedang live di YouTube-nya Sebayu di Sebayu 94 FM Kota Tegal. Baik Pak Khairi, lalu sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang penukaran uang rusak ini, silakan Pak Khairi boleh memperkenalkan diri dulu juga menyapa pendengar Sebayu FM yang saat ini sedang bersama kita. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Sebayu FM. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saiful Khairi dari unit implementasi pengelolaan uang rupiah kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal. Ya. Izinkan saya untuk menyapa para pendengar Sebayu FM dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam bahagia bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Khairi yang sudah di sela-sela kesibukannya. Bahkan kabar yang saya dengar hari ini Ibu Rusmini pemilik uang 40 juta yang ada di Pekalongan ini akan hadir di Bank Indonesia kantor perwakilan Tegal. Baik Pak Khairi, apakah uang yang rusak seperti yang informasi yang saat ini sedang viral ini bisa ditukar di Bank Indonesia? Menyambung dari pertanyaan yang pertama, bahwa apa menyikapi berita tersebut, betul bahwa Bank Indonesia melayani penukaran uang rusak. Dalam hal penukaran uang rusak di Bank Indonesia dapat dilakukan sepanjang uang tersebut adalah uang rupiah dan asli. Ya. Sebagai informasi bahwa penukaran uang rusak bukan hanya dilakukan di Bank Indonesia, akan tetapi bisa dilakukan oleh perbankan yang beroperasi di wilayah NKRI dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, jadi tidak hanya di Bank Indonesia saja, untuk Anda yang mempunyai uang rusak ini bisa ditukarkan di perbankan, bahkan di seluruh Indonesia. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah ini Pak Khairi, kategori seperti apa sih uang yang bisa ditukar? Kategorinya rusaknya seperti apa? Menyambung dari pertanyaan yang pertama, bahwa apa sih uang rusak atau uang cacat? Baik, yang pertama yaitu uang rusak atau uang cacat adalah uang rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya, ya antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, robek atau mengerut. Nah, uang rusak atau uang cacat dapat ditukarkan apabila tanda keaslian uang tersebut masih dapat diketahui atau dikenali. Nah, penggantian uang tersebut bisa diberikan dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah kertas. Nah, di para pendengar Sebayu FM, uang kertas yang sudah rusak tersebut bisa kita tukarkan di Bank Indonesia dengan syarat. Yang pertama,
fisik uang rupiah kertas lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya. Yang kedua, ciri uang tersebut dapat dikenali keasliannya. Kemudian yang tiga apa? Uang rupiah kertas atau rusak atau cacat masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Yang keempat, uang rupiah kertas rusak atau cacat tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada uang rupiah kertas tersebut masih lengkap dan sama. Nah, apabila fisik uang rupiah kertas sama dengan atau kurang dari 2/3, maka Bank Indonesia tidak bisa memberikan penukaran. Nah, seperti itu para pendengar Sebayu FM. Kemudian bagaimana sih dengan uang logam? Nah, ini untuk uang logam, para pendengar Sebayu FM, bahwa penggantian uang rusak atau uang cacat diberikan dengan nilai yang sama dengan nilai nominalnya apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, fisik rupiah logam lebih besar dari setengah sebagian ukuran aslinya. Dan yang kedua, ciri uang rupiah dapat dikenali keasliannya. Nah, apabila dari unsur dua ini tidak terpenuhi atau fisiknya kurang dari setengah bagian, maka tidak diberikan penggantian. Itu para teman-teman pendengar Sebayu FM dimanapun Anda berada. Kemudian sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, para pendengar Sebayu FM dimanapun Anda berada, bagaimana sih untuk uang rusak atau uang cacat sebagian karena terbakar nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalaupun uangnya terbakar misalkan ataupun terjadi bencana alam, nah Bank Indonesia juga mengakomodir, tapi dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa uang rupiah rusak atau cacat tersebagian karena terbakar diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya. Kemudian Bank Indonesia dapat meminta masyarakat menukarkan uang rupiah yang tadi rusak ataupun terkena bencana, banjir misalkan atau kebakaran, yaitu bisa menyertakan surat keterangan dari kelurahan atau kantor kepolisian negara Republik Indonesia setempat dengan pertimbangan tertentu. Nah, kemudian Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas rupiah rusak atau cacat apabila menurut Bank Indonesia kerusakan uang tersebut diduga dilakukan secara sengaja. Nah, kemudian yang terakhir, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian uang rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun. Ya tadi sudah dijelaskan Pak Saiful bahwa ada beberapa syarat atau kategori uang rusak ya. Jadi untuk Anda ini tidak hanya dimakan rayap saja, ini bisa karena terbakar atau mungkin rusak karena satu dan lain hal ya. Yang penting fisik uang rupiah kertasnya lebih besar 2/3 dari ukuran aslinya, atau mungkin Anda bisa datang langsung ke kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal. Ya, nah Pak Hairi, ini apakah ada batasan nominal uang rusak yang bisa ditukar? Misalnya ada dalam batasan berapa gitu yang bisa ditukar? Baik, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, apakah ada batasan nominal uang rusak yang ditukarkan di Bank Indonesia? Nah, Bapak Ibu para pendengar Sebayu FM dimanapun Anda berada, bahwa Bank Indonesia tidak meminimalkan atau memaksimalkan uang rupiah rusak atau cacat tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo silakan jika memiliki uang rusak bisa ditukarkan di Bank Indonesia, karena itu kan uang Bapak Ibu sekalian. Iya, betul. Nah, jadi tapi syarat dan ketentuan kan berlaku. Jadi monggo Bapak Ibu bisa melakukan penukaran uang rusak yang tadi di Bank Indonesia. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, nah sebagai langkah digitalisasi atau mempermudah penukaran uang rusak, Bank Indonesia telah menyediakan website Pintar BI yang dapat diakses oleh Bapak Ibu sekalian para pendengar Sebayu FM. Jadi alamatnya adalah https://pintar.bi.go.id. Monggo, di situ beberapa menu bisa dipilih, antara lain misalkan Bapak Ibu dari masyarakat umum ataupun perbankan. Nah, silakan Bapak Ibu pilih menu yang diinginkan, kemudian masukkan uang rusaknya apa saja seperti itu. Nah, monggo ya Bapak Ibu bisa melakukan pemesanan tersebut. Nah,
sesuai dengan jadwal yang ada yang pastinya ya. Mungkin itu untuk pertanyaan yang ini. Jadi sekali lagi Bank Indonesia tidak membatasi penukaran uang rusak. Jadi monggo Bapak Ibu jika memiliki uang rusak ya ditukarkan gitu. Sepanjang memungkinkan. Iya, sepanjang memungkinkan, jadi nggak ada syarat harus berapa juta, harus berapa ratus ribu ya. Ini 1 lembar pun kalau 100 ribu itu berarti banget buat kita dan rusaknya bisa memenuhi syarat untuk ditukar. Silakan Anda bisa menukarkannya. Pak Saiful, nah ini kan beberapa kasus ya sudah terjadi, bahkan ini yang terbaru dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ini agar tidak ada kejadian yang sama, ada uang yang sampai disimpan berpuluh juta ini rusak dimakan rayap. Ini bagaimana nih langkah BI untuk mengantisipasi hal tersebut? Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana sih biar kejadian ini tidak terulang lagi? Atau misalkan kejadian ini jangan sampai dialami oleh Bapak Ibu para pendengar Sebayu FM dimanapun Anda berada. Bahwa Bank Indonesia, di mana di sini kantor perwakilan masyarakat Tegal, terus mengedukasi masyarakat terkait konsep cinta, bangga, dan paham rupiah melalui berbagai media radio, TV lokal, ataupun media out of home secara masif. Nah, apa sih itu cinta? Nah, Bapak Ibu sekalian, cinta rupiah itu adalah perwujudan di mana kita harus mengenali karakteristik dan desain rupiah kita. Bagaimana cara kita merawat rupiah dengan baik, yaitu dengan 5J, jangan dilipat, jangan dibasahi, jangan di staples, jangan dicoret-coret, jangan diremas. Nah, sehingga nih umur uang tersebut itu bisa beredar lebih lama. Nah, jadi masyarakat bisa juga terhindar dari kejahatan uang palsu. Nah, ini adalah dari makna cinta rupiah kita. Kemudian bagaimana sih dengan bangga paham rupiah nih ya? Bangga rupiah ini adalah Bapak Ibu sebagai simbol kedaulatan NKRI kita, kemudian sebagai alat pembayaran yang sah, kemudian alat pemersatu bangsa. Ini bagaimana sih dengan paham rupiahnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan paham rupiah kita diwujudkan untuk memahami peran rupiah dalam bertransaksi, berbelanja, berhemat, dengan cara menabung, sehingga bisa menjaga stabilitas ekonomi bangsa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar tidak terulang atau kejadian tersebut bisa terjadi lagi? Nah, Bapak Ibu, kami sarankan bahwa dalam Bapak Ibu menyimpan uang tersebut itu secukupnya, dan uang sisanya bisa ditabung di perbankan yang memiliki akses, yang memiliki keamanan dan fasilitas yang memadai, sehingga tidak terjadi kejadian yang seperti berita yang lagi hangat ini. Iya, jadi untuk Anda nih yang punya uang berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, ini disimpan secukupnya saja di rumah ya, dan selebihnya bisa disimpan di bank ini untuk menghindari hal-hal seperti yang tadi sudah dijelaskan. Baik, mungkin Pak Saiful ada himbauan untuk pendengar Sebayu FM yang saat ini sedang mendengarkan kita, juga sedang live di YouTube kita, agar kita semakin bangga, cinta, bangga, dan paham rupiah juga, biar tidak terjadi hal-hal seperti tadi. Pertanyaan ini nih menyambung dari pertanyaan sebelumnya ya. Jadi himbauan masyarakat agar menyimpan uangnya di tempat yang aman. Ya. Jadi Bapak Ibu para pendengar Sebayu FM dimanapun Anda berada, Bank Indonesia selalu menghimbau masyarakat agar menyimpan uangnya di perbankan. Jadi seperti pertanyaan sebelumnya, jadi menyimpan uang tersebut itu secukupnya saja, kemudian sisanya ditabungkan di perbankan. Nah, di mana jika ditabungkan di perbankan, Bapak Ibu sekalian tidak khawatir jadinya kerusakan uang tersebut. Karena apa? Jadi menyimpan di tempat yang aman di perbankan itu memiliki fasilitas ataupun keamanan yang memadai. Jadi Bapak Ibu tidak khawatir terkait uang yang ditabung tersebut. Kami juga Bank Indonesia Tegal dalam hal ini sudah bekerja sama dengan perbankan di wilayah kerja kami untuk selalu menghimbau kepada nasabahnya untuk menabung di perbankan agar semua kejadian yang telah terjadi seperti hari ini atau seperti isu yang sedang terjadi ini
itu tidak terulang lagi. Jadi masyarakat bisa aman menyimpan uangnya, tidak khawatir seperti itu. Baik, iya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya mari kita awali dari diri kita sendiri untuk menabung dengan cara yang aman. Mungkin itu himbauan dari kami untuk para pendengar Sebayu FM dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Pak Hairul dan Pak Saiful Khairi, maaf. Iya, dan mungkin sebelum kita closing ada yang ingin disampaikan nih sebagai penutup dialog kita pada pagi hari ini. Sebagai penutup, jadi mari Bapak Ibu para pendengar Sebayu FM dimanapun Anda berada, mari kita cintai rupiah kita. Kita harus bangga terhadap rupiah kita. Kita juga harus paham terkait rupiah kita. Jadi cinta, bangga, paham rupiah dimulai dari diri kita sekalian. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful Khairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah asisten penyelia perkasan Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal. Jadi untuk Anda semuanya mulai sekarang harus belajar menyimpan uang dengan benar ya, karena ternyata terjadi di masyarakat kita masih ada yang menyimpan uang di rumah bertahun-tahun mungkin dengan penyimpanan yang tidak benar sehingga menyebabkan uang tersebut rusak. Tapi memang tidak perlu khawatir karena bisa ditukar juga di Bank Indonesia dan diperbankan dimanapun juga. Tapi tetap kita harus juga bijak dan pastinya cinta, bangga dan paham dengan rupiah. Dan Sapa Kota Tegal pagi hari ini nih ketutup. Terima kasih. This is your radio, your station. Terima kasih. Anda baru saja mengikuti Sapa Kota Tegal. Anda bisa menyimak semua siaran tunda Sapa Pagi Kota Tegal di media sosial Sebayu FM Kota Tegal.